Setelah berkuasa selama 26 tahun dan baru menikahi putri Khalifah setahun, Tughril Bek meninggal dunia pada tahun 1063. Tughril Bek meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan digantikan oleh keponakannya, Alp Arslan bin Daud. Naiknya Alp Arslan mendapat perlawanan dari saudara-audaranya yang dipelopori Syihabudaulah Kutulmisi, anak pamannya, Musa Chagri. Pada 457 Hijriah 1064 Masehi, Musa Chagri yang menguasai daerah Transoksania berhasil ditaklukkan. Alp Arslan berhasil menyelesaikan konflik intern dan memerintah dengan pusat pemerintahannya di ibu kota Rai. Pada masa kekuasaan Sultan Alip Arslan, tahun 1060 1063 sampai tahun 1072 Masehi, inilah kerajaan Seljuk berhasil mencapai puncak keemasannya. Masa keemasan ini kemudian berlanjut pada masa kekuasaan Maliksyah, tahun 1072 sampai tahun 1092 Masehi yang memerintah setelah Arslan. Pada pemerintahan Maliksyah, wazirnya yang bernama Nizamul Mulk, tahun 1060 tahun 1065 sampai tahun 1092 Masehi banyak mendirikan sekolah-sekolah memperkuat eksistensi Ahlul Sunnah wal Jamaah di kawasan ini. Prestasi Saljuk menjadi kelompok Muslim pertama yang merebut wilayah kekuasaan Romawi. Pada tahun kedua pemerintahannya, Alp Arslan, Singa Pahlawan, merebut Ani, ibu kota Armenia Kristen, lalu menduduki sebuah provinsi Bizantium Masehi. Segera setelah itu dia mengobarkan kembali peperangan melawan Bizantium Masehi, sang musuh abadi. Tahun 1071 Alp memenangkan pertempuran penting di Mansikat, Malasgird, sebelah utara Danau Van di Armenia, dan berhasil menawan Kaisar Romanus Diogenes. Pada tahun 1064 Masehi, dinasti Seljuk berhasil menguasai Armenia dan terus meluas hingga mencapai kawasan Hijaz serta beberapa tempat suci Islam lainnya pada tahun 1070 Masehi. Puncak dari pencapaian dinasti Seljuk adalah ketika mereka berhasil menaklukkan Konstantinopel dengan amat gemilang dalam pertempuran Malasgird, Mansikat, pada tahun 1071 Masehi. Seperti yang sudah disebutkan di bagian terdahulu, pada tahap selanjutnya dinasti In juga berhasil menguasai hampir seluruh semenanjung Arab. Seljuk Romawi, Saljuk Antakya termasuk bangsa Turki yang menguasai Anatolia pada periode tahun 1077 sampai tahun 1308 Masehi. Pusat pemerintahan mereka berada di kota Nisia, Iznik, dan kemudian pindah ke Konya mulai tahun 1116 Masehi. Dinasti induk ini lalu bercabang menjadi beberapa puak-puak besar. Setelah kemenangan amat gemilang pada pertempuran Malasgird yang berujung runtuhnya Romawi Timur, Bizantium Masehi, dinasti ini mulai meluaskan wilayah kekuasaan mereka di Antakya. Pendiri kerajaan ini Kutalmisi bin Arslan adalah salah satu kerabat penguasa Saljuk Tagades Riwayatul Bek. Putranya yang bernama Sulaiman I, tahun 1077 sampai tahun 1080 Masehi berhasil menguasai Nisia, Iznik, pada tahun 1078 Masehi. Sistem monarki ini terus berlangsung di Nisia atas titah dari tokoh-tokoh Seljuk pada masa awal dan kemudian wilayah ini baru benar-benar merdeka setelah berdirinya beberapa kerajaan kecil Kristen di kawasan ini. Alp Arslan, sebagai pengganti Tugadis Riwayatil, berhasil memberikan andil dalam berbagai bidang. Secara militer, kehebatan Bani Seljuk dibuktikannya dengan memberikan pukulan-pukulan hebat atas pasukan Bizantium dalam Perang Maziket pada tahun 1071, 464 Hijriah. Peristiwa ini sangat berarti bagi Bani Seljuk, bukan hanya semakin terbukanya Asia Kecil untuk migrasi suku-suku Turki, melainkan itu merupakan kemenangan awal penting bagi tentara sultan atau khalifah melawan pasukan regular kaisar. Sementara itu dalam bidang pemerintahan Alp Arslan beruntung mendapatkan seorang wazir yang bijak dan ulet, Nizam al-Mulk. Maliksyah yang masih remaja banyak mendapatkan bantuan dari wazirnya, Nizam al-Mulk. Berkat kelangsungan kebijaksanaan Nizam al-Mulk, kekuasaan Seljuk terus berjalan mulus.
bahkan telah berhasil mencakup Afghanistan, Iran, Mesopotamia, Syria, Palestina, dan belahan barat Asia Kecil. Bani Saljuk adalah dinasti Islam pertama yang memperoleh kekuasaan permanen di Kekaisaran Romawi. Mereka menempati dataran tinggi Asia Kecil yang kemudian menjadi bagian dari wilayah negara Islam Masehi dan sekaligus meletakkan basis bagi penyebaran bangsa Turki di Asia Kecil. Saudara sepupu Alp Arslan, Sulaiman bin Kutulmisi, W. 479 Hijriah 1086, memegang kekuasaan di wilayah baru itu dan mendirikan Kesultanan Saljuk pada 1077. Nicaya, Nikia Hijriyah adalah kota pertama yang dijadikan ibu kota di wilayah itu, dan dari sana di kemudian hari, Kilij Arslan I, anak dan pengganti Sulaiman, diserang oleh gabungan tentara salib yang pertama. Pada masa Alp Arslan, ilmu pengetahuan dan agama mulai berkembang dan mengalami kemajuan pada zaman Sultan Maliksyah yang dibantu oleh Perdana Menterinya Nizam al-Mulk. Perdana Menteri ini memprakarsai berdirinya Universitas Nizamiyah, 1065 Masehi dan Madrasah Hanafiyah di Baghdad. Hampir di setiap kota di Irak dan Khurasan didirikan cabang Nizamiyah. Menurut Philip K. Hitti, Universitas Nizamiyah inilah yang menjadi model bagi segala perguruan tinggi di kemudian hari. Alp Arslan tidak hanya besar di medan perang, tetapi juga banyak membangun untuk kepentingan rakyatnya. Namun, tidak lama ia menikmati hasil kerjanya itu, ia meninggal dunia. Dalam benteng di Oxus, pada bulan Desember tahun 1072, Alp Arslan meninggal karena dibunuh. Sebelumnya, Alp Arslan sempat mewasiatkan kepada Nizam al-Mulk sebagai wazirnya untuk membimbing anaknya yang masih kecil yaitu Maliksyah. Maliksyah merupakan tokoh terbesar dan berpengaruh dalam sejarah Bani Seljuk.